By the way, teman-teman pada pakai laptop atau pakai HP nih ininya? Laptop Pak saya. Cuman satu orang pakai laptop? HP, Pak. Wah, oke. Ya, karena rencana dari minggu ini kita dari sampai dengan terakhir akan praktek terus, biar ini aja lah, biar langsung merasakan apa itu namanya, suka dukanya melakukan data mining, baik pakai yang graphical maupun nanti pakai coding. Cuman hari ini kita nggak akan bicara codingnya dulu, tapi terkait dengan praktek tentang ini ya, apa itu namanya, apa itu data preprocessing. Sebentar. Karena waktu kita tinggal berapa pertemuan lagi nih sebelum UTS, sebelum UAS? 4 apa 5 ya? Kalau di LMS cuma tinggal 4 termasuk hari ini. Iya. Kan kita tanggal 6 udah ulangan ya, Pak ya? Tanggal 6 udah UAS. Iya, nah 7, 6 kan minggu. Oke. Berarti tinggal 1, 2, 3 pertemuan lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Rencananya juga ulangannya pakai tugas aja lah ya, biar praktek sekalian. Wah. Seperti rencana semula, cuma nanti tugas kelompok. Oke, Pak. Berapa orang, Pak? Ya ini justru malam ini mau kita tanyakan ini, kira-kira mau berapa orang nih? Mau 1 orang? 2 orang? Kelompok dong, Pak. 4 orang atau 5 orang ya. Bayangan saya sih 4-6 orang lah, karena saya juga maklumin ini teman-teman. Cuman gini, masalahnya penyakitnya itu kalau kebanyakan orang itu jujur nggak efektif. Ya, ketika 3 atau 4 orang masih. Bapak banyak banget enggak? Kalau misalnya enggak 3 sampai 4 orang itu, 3 sampai 5 orang sih efektif menurut saya. Ya. Kalau Sebenarnya lebih dari itu udah over ini. Oke, sebenarnya kelas kalian tuh berapa sih? Nggak tahu ya, karena campur-campur ya. Karena kan kalau di LMS kan ada data ini juga nih yang katanya untuk tuh apa istilahnya cuma untuk ngecek gitu kan, artinya bukan mahasiswa gitu. Jadi saya juga nggak tahu pasti ininya nih. Kalau di datanya 50-an, 50 sekian gitu kan. Oke, kita mulai ya. Ini mohon maaf tadi barangkali pulangnya juga relatif cepat, tapi ternyata nyangkut juga tadi. Jadi agak lama. Oke, yang mau ikutan praktek siapa hari ini? Yang nanti mau share screen juga? Cuman sih prakteknya kita lebih ke ngolah data, jadi nanti lebih di apa tuh namanya, pakai Excel ya. Kalau nanti memungkinkan langsung apa tuh namanya, pemanasan pakai Orange nanti. Bebas Pak. Ya? Bebas. Oke. Sebentar. Saya ikut, Pak. Si Fitri juga. Tapi sebenarnya matkul ini berapa orang ya kita ya? Atau KSI doang? Kayaknya sedikit deh. Dan matkul prestasi kan? Prestasi doang. Rencana saya sih dalam yang download, Pak. Gimana? Masih ada yang download Erlin. Yang lain aplikasinya udah ready belum ya? Udah. Kalau hari ini untuk ngerasain sih mungkin ya udah pakai Excel aja dulu, ya kan? Nanti mau kita lihat ininya, contoh olah datanya nih. Oke, coba deh Pak. Berarti Yeah. kita coba aja deh. Udah Pak, dari Excel aja dulu Pak. Karena kan yang penting feeling ininya ya. Logikanya dulu Pak, kita bisa masuk. Oke, jadi kita akan nyoba ngerasain dunia nyata ya, yang artinya yang lekat dengan keseharian kita,
kemudian kita bisa tahu apa tuh namanya kondisi apa tuh data itu seperti apa gitu ya. Ini tadi ada tangting kok nggak ada orang masuk. Oke. Jadi kondisi data yang dunia nyata itu seperti apa, kemudian pas mengolahnya itu seperti apa gitu. Dan dan bagaimana data tadi bisa diolah untuk dapat insight. Untuk praktek sih rencananya pokoknya harapan saya sampai dengan teman-teman selesai itu paling nggak ngerasain mengolah data, ya kan, yaitu data processing, ngerasain bikin analisis prediksi misalkan, baik itu prediksinya itu kategorikal atau yang numerikal gitu ya. Kemudian ngerasain pengalaman untuk bikin clustering itu. Yang jadi masalah adalah waktu kita nggak banyak gitu. Karena waktunya nggak banyak, hanya 4 pertemuan. Jadi tadinya sih rencananya masih ada teori lagi nih untuk memahamkan konsepnya. Tapi kalau nanti waktunya dipakai untuk di teori lagi, saya khawatirnya insight-nya kurang dapat. Makanya saya putuskan dari hari ini kita murni praktek. Dan praktek inilah nanti yang akan jadi bahan teman-teman untuk mengerjakan tugas kelompok nanti. Ya. Dan juga untuk tugas kelompok nanti itu nilainya bukan hanya sekedar bukan hanya dilihat dari laporan yang dikumpulkan, tapi nanti juga teman-teman itu memberikan penilaian ke teman setimnya. Jadi misalkan ada 4 orang gitu, misalkan ada yang hafal aja saya namanya ya, ada Ale, kemudian ada Mas Tri, kemudian ada Mas Denny, kemudian ada Mas Anton, misalkan kan berempat nih misalkan. Dan nanti masing-masing memberikan nilai. Nilainya itu bukan kok nilai mau dikasih nilai berapa, bukan. Tapi keaktifan teman itu berapa persen sih? Oh dia full time, ikut pokoknya sangat indah gitu, 100% misalkan. Oh dia malas-malasan ya 30% misalkan. Sehingga nanti kalaupun nilai tugasnya kelompok itu nilainya 100 misalkan, ternyata ada satu anggota kelompok yang ternyata penilaian dari teman-temannya itu kok rendah, ya nilainya juga rendah, nggak sama dengan temannya. Itu artinya saya akan memperhatikan juga kontribusi teman-teman, dan kontribusi itu bukan dari klaim tapi dari penilaian sesama teman dalam satu kelompoknya. Itu kok susah banget sih, bukan, ini justru dalam rangka mengapresiasi effort dari teman-teman yang sungguh-sungguh gitu kan. Jangan sampai nanti ada penumpang gelap gitu, istilahnya free rider. Jadi cuma numpang nama di kelompok, nggak ikut ngerjain tapi dapat nilai yang sama gitu. Saya nggak mau seperti itu. Bisa dimengerti ya? Alhamdulillah Pak. Oke, saya share screen. Ya. Tunggu dulu. Oke, kelihatan screen saya? By the way, suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke, suara dari teman-teman nggak ada yang ini. Oke, mungkin tadinya sih awalnya saya pengen punya contoh itu yang dunia industri banget itu. Cuman kayaknya it takes time untuk saya untuk menyiapkan. Tapi saya akan ambil contoh yang konkret yang teman-teman tuh mudah mendapatkannya gitu kan, dan mudah untuk memahaminya. Oke, jadi yang akan kita lakukan ini agenda kita hari ini ya. Jadi ini saya kasih ini biar nanti ada pointernya.
Bentar ya. Oke, ini agenda kita ini ya, sederhananya ini. Bentar. Nanti sambil jalan. Mungkin teman-teman ingat yang materi apa tuh namanya data preprocessing sebelumnya. Nah ini saya buka lagi biar ada untuk refresh. Oh ya, jangan lupa teman-teman ngasih komen di ini ya untuk apa di chat supaya dapat recordnya. Wah ini Mas Anton apa aplikasinya udah siap? Oke. Sementara hari ini kita aplikasinya dibutuhkan cuman Excel ya, sama paket internet. Tentunya paket internet udah dapat. Oke. Ingat ya, waktu itu yang data preprocessing itu kan ada apa namanya data cleaning, kemudian ada data integration, ada data reduction, dan juga data transformation. Nah, nanti mungkin yang akan kita lakukan adalah data cleaning, data integration, dan data reduction nanti dalam kesempatan hari ini, supaya dapat maksudnya apa sih gitu kan. Kemarin kan cuma contoh yang nggak terlalu nyata gitu kan, dan nggak bisa ngerasain prosesnya ya. Nah, untuk itu silakan teman-teman buka ini contohnya. Ini kalau bagi kita yang muslim ini isu yang selalu hangat setiap tahunnya terkait dengan daftar antrian haji ya. Silakan buka di websitenya gini, atau bisa saja di Google itu langsung cari apa itu namanya waiting list haji gitu ya. Kita mau lakukan analisis nih, awalnya sih analisis biasa gitu, tapi nanti lanjutannya nanti sampai ke data mining nantinya. Oke. Gimana? Suaranya kedengeran Mas Anton. Jauh banget, kayak lagi dari luar rumah gitu suaranya. Oke. Nah ini kalau nyari ini kan dapat ini informasi estimasi waiting list haji. Buka aja. Nah, datanya seperti ini cukup banyak. Tapi kalau kita perhatikan, nah mungkin enaknya sih ini kita copy aja nih, copy di Excel. Nah ini kalau ngopi lumayan ini. Ya copy di Excel, nanti biar kita bisa biar bisa ini nanti analisis. Mana Excel? Ini contoh nyata ketika kita menemukan data gitu kan, datanya kita apain ya. Nah, memperhatikan dulu aja juga nggak apa-apa. Ini kalau kita perhatikan, ini kan ada berapa, ini kalau dalam bahasa ini kan atribut ya, atau kolom, atau feature kalau ininya. Ada berapa nih? A sampai F, berarti ada 6 ya. Ada 6 atribut. Kalau kita perhatikan, ada yang ini nggak? Ada yang aneh nggak nih? Ini sampai sini data apa nih? Provinsi ya? Iya. Kalau yang di bawahnya? Kabupaten kota. Kira-kira kalau dari sisi datanya ini apa tuh namanya konsisten nggak dia? Ya. Harusnya kalau misalnya dia mau provinsi aja semua ya kan Pak. Nah seperti itu. Tapi ini adalah nyata gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau analisis perbandingan antara apa tuh namanya Aceh sama Kabupaten Seluma, apple to apple nggak? Apa Pak? Kalau bandingkan ini Kabupaten Seluma ya sama Aceh, itu kira-kira perbandingannya jadinya apple to apple nggak ya? Enggak, beda ini, beda
Ya tadi beda kan kalau satu provinsi masa satu lagi cuman kota gitu. Ya, ini kalau kita perhatikan ya, coba misalkan Itu ini nggak saya apple to apple ini, jadinya. ini saya hide. Nah, ini pentingnya kita nganalisis data dulu sebelum kita melakukan data mining. Jangan sampai datanya diambil gitu aja gitu kan. Nah, ini kuotanya dia 4.000, ini cuma 170, ya kan? Sehingga nggak apple to apple kalau bandingkan. Seakan-akan kalau dibandingkan, wah Aceh itu kuotanya berapa kali lipat daripada Seluma misalkan. Kabupaten Lima. Itu nggak apple to apple dong, ya kan? Iya. Begitu juga dengan ketika bandingkan ini, misalkan apa tuh namanya, kota Bandung dengan apa tuh namanya, Belitung misalkan, itu kan nggak apple to apple. Tapi sementara data yang kita temukan tuh seperti itu, ya kan? Data yang kita temukan di webnya Kementerian Agama seperti ini. Jadi misalkan anggap aja nih, misalkan Mas Trian ditanyain ininya nih, orang tuanya nih, Trian, nih Bapak mau naik haji nih. Kira-kira kalau Bapak daftar sekarang tuh tahun berapa ya Bapak berangkat ya? Kok katanya ada yang sampai berapa puluh tahun gitu nunggunya. Gitu mungkin bisa aja dicekin sih, gitu kan? Dicekin ya sudah, dicekin apa tuh namanya? Oh nih, kalau dari Jambi dia daftar sekarang berangkat tahun 2047. Berarti berapa tahun lagi tuh? 27 tahun lagi. Ya kan? Kemudian Iya, kalau dari Bali misalkan 25 tahun lagi. Kemudian dari mana lah? Oh, ini Kalimantan Selatan ini lebih lama lagi nih. 34 tahun lagi. Ya. Misalkan kayak gitu. Kan bisa juga langsung tinggal dicek aja di webnya. Iya, mungkin itu karena kita contoh apa tuh namanya, analisisnya tadi sederhana itu gitu kan. Atau mungkin gini, kan sekarang lagi ini kan, pernah dengar di mana tuh namanya, Jawa Barat sedang waktu itu sempat ada ada wacana untuk ini pecah provinsi. Pernah dengar nggak? Iya pernah. Yang orang Sukabumi harusnya dengar tuh, ya kan? Mas Trian kayaknya ini ringtone-nya Iya. masuk ke apa? Masuk ke ini, ke Meet. Nah, misalkan apa tuh namanya, Jawa Barat dipecah menjadi 2 atau 3 provinsi lagi misalkan. Waktu itu kan katanya Bogor Kabupaten, kemudian Depok, sama Bogor Kota, sama Cianjur, sama Sukabumi diusulkan jadi apa? Bogor Raya ya. Kemudian yang di utara, Cirebon dan sekitarnya adalah Kacirebonan misalkan. Mau seperti Banten waktu itu misalkan. Kemudian kalau seandainya nanti Banten atau misalkan Cirebon itu pecah sendiri dengan sekian kabupaten, kira-kira nanti kuota hajinya berapa ya per tahunnya ya? Kemudian kalau ini masa tunggunya kira-kira berapa lama ya? Itu bisa dibikin analisis. Meskipun sebenarnya itu nggak harus data mining sih, tapi saya ambil contoh ini supaya datanya yang simpel dulu biar gampang dapat gambaran seperti itu loh arah analisisnya. Ya. Oke. Nah, jadi pertama datanya di copy dulu nih tadi. Emangnya datanya diolah dulu nih. Ngolahnya seperti apa ya tadi? Wah, ini nggak apple to apple nih kalau kita mau melakukan data mining ininya seperti ini. Jadi nggak apa tuh namanya, analisisnya ya nggak bunyi gitu istilahnya. Begitu juga jadi yang pertama, catatan pertama ya. Ini tadi masalahnya itu satu, datanya nggak konsisten. Dari sisi pengelompokan, ada yang tingkat kabupaten atau kota, ada juga yang tingkat provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita filter nih ya, kita coba cari Banten. Ada nggak ya Banten di sini? Saya coba cari Banten, ketikan. Ada. Ternyata nggak ada. Padahal di sini ada nggak nih? Ada. Itu nomor 23. Oh, ada spasi-spasinya itu ya. Nah, itu contohnya. Oh. Ya kan? Ternyata dia pola nulisnya nggak konsisten, ya kan? Artinya apa? Banten, Papua, Bali ini kenapa dipisah-pisah hurufnya gitu? Padahal kan dia satu kata kan. Ya. Sementara Riau, ini Jambi. Aceh nggak diapa-apain, ya kan? Kalau saya cari Aceh ada nggak nih? Ada tadi.
Nah, itu ada kan? Nah, kalau saya cari misalkan Riau, nggak ada nih, yang ada Kepulauan Riau. Gara-gara apa? Riau juga dipisah-pisah nih. Nah, ini jadi nyambung sama yang kita bahas waktu pas di sini nih, ya kan? Data cleaning, mengisi missing value, merapikan data yang noisy, ya kan? Mengidentifikasi atau menghapus pentilan atau outlier, mengatasi ketidakkonsistenan. Nah, ini nih. Ya kan? Ini dapat nih langsung nih, ya kan? Jadi di dunia nyata tuh kadang datanya seperti itu. Apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau mau misalkan datanya sedikit ya bisa kita rubah nih, ya kan? Ini diganti menjadi Riau misalkan. Ini udah bagian daripada data ini nih, data cleansing atau data cleaning. Ya kan? Kemudian ini disebutnya Bali. Ini Papua. Ini Banten. Nah, sehingga kalau ada ini Jambi. Ini maaf nih kelebihan satu. Nah, jadinya sehingga ketika mau dicari di sini apa tuh namanya Banten udah ada atau belum? Nah, sudah ada. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini yang pertama nih. Jadi yang barusan kita lakukan tadi itu adalah yang ini nih. Maaf, ini nah, data cleaning. Ya kan? Kita berusaha melakukan ini nih, sederhana aja nih. Tapi kena banget itu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sudah terlanjur olah datanya belum dirapikan, pas suatu saat kita mau cari, misalkan ya, itu nanti nggak ketemu nih. Nah, bentar. Ini mohon maaf ya, saya apa namanya mulainya dari ini, maunya nggak disiapkan dulu terus diolah gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah, biar ngerasain ini ya prosesnya. Jadi contohnya seperti ini, ya kan? Yang berikutnya adalah gini, ini kota sama kabupaten. Kabupaten disingkat, kota tidak, ya kan? Kemudian kan pas kita menganalisis ini, kita membandingkan nih kenapa, ya. Oke, kita coba lihat di sini ya. Kalau kita urutkan ini datanya, kita urutkan datanya ya. Urutkan itu bermula dari yang nilainya banyak. Apa itu namanya? Misalkan kuotanya yang paling banyak. Nah, ini kalau kita perhatikan, kuota paling banyak di mana nih? Jawa Timur. Jawa Timur Iya kan? 34.000. Kemudian Jawa Tengah. Kemudian Banten, ya kan, dan seterusnya. Padahal kalau kita gali, wah, tapi ini tadi kan nggak tahu nih, yang apa tuh namanya Depok segala macam ini tadi kan, Ya kota kabupatennya nggak masuk. iya, bisa yang punyanya Jawa Barat bisa lebih banyak atau bisa dikit gitu kan. Nah, kita mau coba nih, kita mau bikin analisis nih. Nah, kita mau apa tuh namanya, saya akan tunjukkan yang waktu itu sempat saya awal-awal kelas itu, pas kelas kapan itu sempat saya tunjukkan. Ini pakai Click View. Ini saya supaya bisa membuat agregasi. Kenapa kita tertarik untuk analisis berikutnya? Karena gini, kenapa sih ini tadi Jawa Timur lebih banyak daripada Jawa Tengah, ya kan? Jumlah pendaftarnya, Jawa Timur ternyata pendaftarnya jauh lebih banyak nih. Bedanya 40.000 sendiri gitu kan. Yang Jawa Tengah udah 800.000, Jawa Timur ini, Banten ini, wah. Sementara ini kalau kita perhatikan di Banten ini kan kuotanya
seperempatnya Jawa Tengah ya. Tapi penduduknya padahal ya sepertiga lebih dikit, nggak sampai seperempat gitu kan. Kuotanya kenapa ini gitu? Apa tuh namanya? Perbandingannya kok nggak sebanding sih antara yang antri sama kuota, ya kan? Kemudian tahunnya juga beda nih. Nih Banten lebih cepat nih. Jadi kalau mau daftar haji buruan ini gitu kan. Atau kalau mau lebih cepat lagi ke Sumatera Utara nih. Lebih cepat 5 tahun daripada Banten. Jadi kalau namanya Aloy mau ini gitu kan, wah balik aja ke kampung gitu kan. Ke Iya. Sumatera Utara lebih cepat itu misalkan. Atau di mana lagi? Atau mau yang paling lama nih, Nusa Tenggara Barat nih. Mungkin bukan paling lama sih dia, lebih lama, ya kan? Kalau kita filter nih paling paling tingginya, paling lamanya kapan ini? 2064 nih. Coba 44 tahun lagi. Daerah mana itu? Nah ini, waduh, ini Sulawesi semua nih, ya kan? Sidrap, Banteng, Pinerang. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa sih kalau di sana antriannya lama banget, sementara yang di sini tadi lebih cepat gitu kan? Ini di Sumatera Utara apa? Cuma nunggu berapa tahun ini? 19 tahun dari sekarang. Nah, mungkin kita juga tertarik dengan, oh, mungkin ada hubungannya dengan ini nih, jumlah penduduk gitu kan? Nah, kita coba cek nih BPS jumlah penduduk. Misalkan kayak gitu. Ini yang biasa kita lakukan kalau kita itu ini apa tuh namanya melakukan ini apa tuh namanya analisis gitu. Atau nanti misalkan teman-teman mau bikin tes apa skripsi terkait dengan data mining, bisa ya seperti ini yang dilakukan. Jadi gali datanya tuh dari mana-mana, kemudian dianalisis hubungannya gitu. Kemarin saya udah dapat kok, cuman karena pas saya yang ininya di laptop kantor kelupaan tadi sudah saya upload, ternyata nggak ke ini, nggak ke apa tuh namanya, nggak ke copy tadi. Ada yang udah dalam bentuk tabulasi. Ini bukan. Hmm. Oh maaf nih ada yang masuk karena jelaskan nggak apa memperhatikan kalau ada. Nah ini ada pada saatnya sama kita ketika kita cari data penduduk seperti ini datanya nih. Pola struktur datanya sama nggak dengan yang ini tadi nih? Beda, ya kan? Ini tadi pola penulisan ada provinsi, ada kabupaten. Kalau di sini provinsi semua nih, ya kan? Tapi dia ada pengelompok lagi nih per pulau, ya kan? Yang di sini nggak ada informasi pulaunya. Sama kita mau tahu nih, kalau kita mau ngolah, ini Kabupaten Seluman ini di daerah mana pula lagi ya? Apa provinsi mana? Misalkan kita mau rekap nih gitu kan, mau agregasi, mau totalkan gitu kan, alokasi per provinsi itu berapa sih? Jumlah pendaftar per provinsi itu berapa sih? Ya kan? Porsi per provinsi berapa? Dan yang sudah lunas dan seterusnya berapa misalkan? Kalau kita mau seperti itu, sementara kita nggak tahu nih ini provinsi mana, nggak ada informasinya di sini. Dari sini tadi nggak ada nih. Nah, itu bisa kita lakukan dari mana nih? Ini biasanya Wikipedia. Kalau saya biasa nyari Wikipedia. Apa itu namanya? Nah, cari di Wikipedia ada data kabupaten kota se-Indonesia. Nah, ini. Ini ada data-datanya ya, kabupaten ininya. Nah, mungkin kita mulai dari sini tadi.
ya kan? Ini datanya akan kita olah nih. Ternyata untuk ngolah ini perlu data pendukung. Data pendukungnya apa tuh? Jumlah penduduk itu diambil dari data BPS, ya kan ini. Kita ambil prediksi aja yang tahun 2020 ini, ya kan? Yang tahun 2020. Kemudian kita juga mau mengetahui data apa tuh namanya? Kabupaten-kabupaten ini ada di provinsi mana? Kalau kayak gini mungkin gampang bagi kita. Oh, ini adalah Jawa Barat. Tapi ketika ketemu yang di sini nih, Ketapang, Balikpapan, kemudian Parepare dan seterusnya, mungkin kan bingung. Nah, ini kita perlu olah nih. Ngolahnya adalah kita masuk ke poin selanjutnya, ya kan? Data preprocessing itu selain data cleaning ada data integration, diintegrasikan. Integrasikannya gimana? Ya udah kita pasangkan data penduduk, data kuota haji ini dengan data jumlah penduduk, ya kan? Apa yang kita lakukan? Ya udah ini kita copy aja nih. Sebenarnya nanti ada tool yang lain untuk ngopi, cuman nah ini kebetulan tadi saya udah buka ya. Ini ada tool namanya Click View. Nah, ini misalkan mau memanggil data ini tadi ya, kita edit scriptnya mana nih? Script. Kita panggil datanya dari ini, nanti juga kalau pakai tool yang lain juga sama. Intinya manggil sih intinya. Kita dari web ya, web file kita buka, ini lokasinya di internet, alamannya di sini, gitu kan. Kita next. Tabel yang berapa nih? Tabel yang pertama ya kan, formanya yang HTML. Kemudian next. Nah, oke kita mau ini nih. Nah ini datanya ya, kalau mau di transformasikan juga ini, kalaupun enggak juga ya, kita saya next. Nah dia mau pakai, nah ini contoh datanya nih, kelihatan nggak ya, terlalu kecil ya? Ini datanya kita ini kan, bentar ya, saya save dulu. Oke. Masya Allah, kecil banget nih. Ini kayaknya gara-gara resolusi screenku yang ini. Teleponnya. Oke. Nah, ini saya ngambil data yang masih mentah tadi. Teman-teman ini nggak kedengeran nggak nih? Halo? Gambarnya ini kelihatan nggak ya yang saya tampilkan ini? Kurang jelas ya? Ini data sebelum saya lakukan data cleaning nih. Yang di sini nih. Ini apa untuk apa tuh namanya, mengetahui akses dari ketika datanya belum dirapikan, ya kan? Misalkan seperti ini. Saya mau mencari data yang tadi, misalkan ya, saya nyari data di sini nih. Saya kasih filter. Sorry ya.
Jadi ketika saya mau nyari tadi, kayak tadi sih, Banten, nggak nongol ya, karena datanya tidak dibersihkan. Oke, ini esensinya sama dengan yang tadi. Kembali lagi ke sini tadi. Nah, kita akan integrasikan data ini dengan data yang lain, yaitu data statistik ini. Kita tadi udah copy, kita coba ini kan di sini ya. Oh, sorry, saya lupa. Nah, datanya ini seperti ini nih. Ini juga perlu di cleaning nggak nih datanya? Ini perlu di cleaning lagi nih. Kenapa? Karena datanya nggak konsisten. Apanya nggak konsisten? Formatnya. Nggak konsistennya di mana nih? Oke, ini saya nggak konsistennya di sini nih. Ini ada informasi ininya tadi. Sumatera ikut ke bawah, ya kan? Ini kita buang. Sini misalkan Pulau Jawa juga ada, ya kan? Dan seterusnya, ini ada Indonesia, rekap Indonesia nih. Nah, ini kita akan integrasikan data ini waiting list, sama sini apa tuh namanya, sensus penduduk. Kita ambil yang 2020 ya. Nah, ketika saya buang-buang ini nih, ini bagian daripada apa nih waktu itu kita bahas. Kalau ke slide ini, masuk yang apa? Saya buang-buang data reduction bukan Pak? Ya, data reduction. Pengurangan dimensi, pengurangan numeritas, ya kan? Artinya jumlahnya lebih sedikit. Kenapa? Kolom yang ke sampingnya lebih sedikit. Ini saya buang. Ya kan? Nah, artinya apa? Baru saja kita melakukan dua hal. Ya kan? Data cleaning sama data reduction. Data reduction yang di sini untuk kita pakai di gabungkan dengan ini nanti, yaitu data namanya data integration. Gitu ya. Jadi sampelnya memang kecil, tapi apa proses-prosesnya itu tadi kita jalankan semuanya. Nah, ini juga saya juga ngolah lagi nih. Datanya yang kita ambil, ini kan dia dalam satuannya apa nih? Ribuan kan? Sementara ketika kita membandingkan, masa iya sih ada apa tuh namanya jumlah penduduknya pecahan gitu kan nggak mungkin. Sehingga datanya tadi perlu diolah lagi. Ketika kita membandingkan, kita kalikan dengan 1000 ini tadi. Jadi data yang penduduk yang kita ambil tadi, kita dapat tadi, ya kan? Kita olah lagi nih. Dengan dikalikan dengan 1000. Supaya apa? Supaya datanya benar. Jadi data penduduknya itu berapa? Oke. Nah, yang saya udah dapat data yang kedua, jadi dapat data waiting list, dapat juga data penduduk, ya kan? Kemudian apalagi nih yang saya mau perlukan lagi? Wah, ternyata data ini tadi kan masih belum konsisten ini tadi ya, masih ada informasi apa tuh namanya? Kota, kabupaten, ada juga yang kepulauan, ada yang provinsi. Kita perlu data pendukung lainnya, yaitu data ini nih, nama-nama kabupaten dan kota se-Indonesia, supaya kita tahu nih. Jadi kalau Asahan itu di mana sih? Kebetulan tadi nggak ada di Sumatera Utara, udah ya. Kita nanti akan pilih nih, kita akan perbaiki data kita ini. Kita akan perbaiki data kita ini. Ini kalau saya copy,
Ini waiting list 2 ya, udah biarin dulu. Nah, saya akan tandain ini, tandain kolom baru nih, tingkat atau ya, tingkat. Kemudian di sini apa tuh namanya, provinsi. Nah, ini saya nyebutnya tingkatnya tingkat apa nih? Tingkat provinsi. Yang ini kabupaten. Misalkan kayak gitu, ya. Jadi diidentifikasi. Tapi yang fokusnya nanti mungkin di sini nih. Di apa tuh namanya? Di provinsinya apa? Ya kan? Sementara ini saya kasih ini adalah provinsinya Jatim misalkan itu ya. Jawa. Oke. Mungkin biar cepat saya taruh di Google Doc aja, di Google Sheet aja kali ya. Teman-teman biar ikut bantuin ini. Biar merasakan apa tuh namanya? Petualangannya. Setuju nggak? Boleh, Pak. Boleh ya? Saya buka apa tuh namanya? Google Doc. Nanti saya kasih linknya di ini. Di mana tuh namanya? Di sini. Saya kemudian teman-teman bisa buka, bisa apa tuh namanya, crowdsourcing ngisi. Gitu ya. Bentar, saya punya data itu di mana? Mungkin datanya biar ini saya ngambil dari ini tadi aja nih, dari webnya lagi. Biar urut. Biar nanti pas lagi mengolah datanya lebih mudah. Ini saya redo sekali lagi, mohon maaf ya. Oh iya, saya kan bisa ini sekalian ngajarin kalau pakai Google Sheet kita manggil data dari yang lain itu bisa ini sama dengan HTML apa import HTML. Nah, ini alamat webnya ya kan, tadi kan punya alamat webnya ini nih, kasih tanda kutip koma tabel koma 1 tuh langsung ke upload harusnya nih datanya, kepanggil semua datanya nih. Ini data yang dari ini Haji tadi itu langsung kepanggil semua di sini. Pernah nyoba belum teman-teman kayak gini nih, pakai Google Sheet manggil data kayak gini? Ada yang pernah nyoba? Belum, Pak. Nah, jadi kalau di Google bisa seperti itu. Kalau saya tadi kan pakai ini nih, pakai apa, klik view tadi, pakai cara kayak gitu tadi lah. Nah, kalau pakai Google Sheet apa lebih mudah caranya? Caranya tinggal ini tadi nih. Rumusnya nih. Ini saya copy ya. Jadi kalau teman-teman tadi mau nyoba, nah, jadi ini adalah rumusnya ini, atau mungkin saya di ini aja deh. Ya nggak apa. Ini adalah cuma cukup sama dengan import HTML, kemudian kasih tanda kurung apa, tanda kutip ininya, alamat webnya ya kan, alamat webnya, kemudian kasih tanda kutip lagi tabel. Kalau mau nyoba silakan. Kemudian tabel yang keberapa? Karena tabelnya hanya 1 dan kita ambil yang itu, kita isi dengan 1. Cukup seperti itu ininya. Jadi enak banget. Kebaca ya. Nah, oke. Ini apa nih?
Oke, ini saya kasih linknya ke teman-teman biar nanti bisa bantu ngisi ininya. Ini saya kasih ini langsung aja nama provinsinya ya. Saya kasih share mana nih? Share get link. Bisa edit ya. Oke, copy. Saya taruh di ini ya, di chatnya Google Meet ya. Silakan dibuka itu. Dan ayo kita mulai ngolah data di sini. Ini sekalian latihan nanti pas teman-teman ngerjain tugas bareng, ya kan? Bisa ini bisa apa tuh namanya? Kolaborasi di Google Doc atau Google Sheet. Nah, ya. Di sini tolong bantu misalkan ini nama provinsinya Aceh gitu ya contohnya ya. Konsisten aja huruf besar semua, ya. Sini misalkan kalau nggak mau karena tahu ini ya gini bisa juga, ya kan? Nah, yang menarik ada mungkin di sini, ya kan? Kalau Bogor nih ya, kalau saya biasanya gini, ini kan tahu nih, mana nih Bandung nih kan Jawa Barat ya. Ini kan juga tahu nih, wah sampai dengan mana nih, Banjar nih Jawa Barat juga nih, Bandung Barat, wah nih Bandung Barat nih terakhir nih. Jawa Barat misalkan. Nanti silakan dilanjutkan. Cuman kan yang sambat segala macam mungkin masih pada roaming ya teman-teman. Ya kan? Bisa buka yang ini tadi nih. Yang Wikipedia. Ya kan? Saya kasih linknya deh di chat juga. Kalau mau ikut buka. Nah. Jadi bisa cari nih misalkan saya lagi mau ngisi data yang mana nih tadi nih. Teman-teman langsung ikut nimbrung aja di sini nih. Saya mau nyari nih misalkan Bontang itu ya. Bontang itu di mana? Ini saya gabungin sini aja deh. Oke, saya cari aja nih di sini. Kontrol Bontang. Oh, Bontang itu di mana sini? Wah, Kalimantan Timur. Biasanya dekat-dekatnya situ juga sama kan gitu. Ini berarti Kalimantan Timur. Sekarang kayak gitu. Nah, silakan teman-teman tolong bantu ngisi yang di sini nih, yang belum ada isinya nih. Ya. Oke. Nah, ini adalah kita sebenarnya melakukan data integration. Sebenarnya bisa juga kita lakukan data integration dengan cara yang lain, tapi ini contoh sederhananya gitu dulu. Nah, yang ini juga saya mau ambil nih data ini nih, ya kan? Sama dengan import HTML, ya kan? Ini karena datanya nggak datar jadi agak susah nih, ya error. Ya, biar cepatnya saya copy dari ini tadi aja nih dari Excel yang saya udah buat tadi. Karena datanya ini nanti perlu di apa tuh namanya? Perlu diperbaiki, perlu diperbaiki.
Kok lama nih? Nih teman-teman nggak ada yang ikut ngisi nih? Atau ya oke, nggak apa-apa lah. Perhatikan dulu ininya. Lagi coba ngetes Pak ngambil provinsi kayak saya pengennya kayak satu-satu kan lama tuh. Saya mau Iya. coba bikin data-data kecilnya kayak list-list provinsi Aceh apa aja. Ntar kan tinggal diambil di VLOOKUP situ gitu. Oh gitu. Itu saya sih, saya nggak tahu Iya. sih bro. Nah inilah sebenarnya inilah apa tuh namanya kasus nyata kalau ini ya, kalau di dunia nyata kayak gini nih kita ngelola datanya. Nih saya yang udah tahu nih saya langsung copyin semua ini tadi. Oh saya salah nih, saya salah. Saya salah. Yang ini yang harusnya saya drag, ya kan? Nah, kemudian yang ini tadi mana tadi nih? Pangandaran masih Jawa Barat nih ya. Satu lagi. Nah, inilah dunia data data apa? Data mining nih kayak gini nih. Datanya sebelum di apa namanya di analisis itu diolah itu ya diginin dulu. Sebelum dipakai itu diolah gini dulu. Sebenarnya kan nggak semua ini nih, nggak semua perlu diisi nih, ya kan? Jadi yang ini nih, yang ini tolong nih, siapa nih yang mau merapikan pengetikan ini nih, yang sebelumnya tadi saya contohkan tadi, Riau dihilangkan spasi-spasinya gitu kan, Bali dan seterusnya, ya kan? Nah, ada yang tangannya jahil nih, yang paling atas tadi ada yang rubah nih kayaknya nih. Oh ya, sorry, maaf, bukan, sorry, saya salah. Oke, sorry. Karena gini, yang di kolom karena ini kita ada data hasil import, ini nggak boleh diisi di sini. Di sini harus data hasil generate. Sorry. Ya, aku yang lupa kalau bahwa data ini data dari rumus. Ya kalau mau ini datanya ini saya copy. Saya lagi nyari itu Pak, gimana caranya Pak? Kan ini kan dari import HTML nih. Pas Nah, dipaste jadi pure value only gitu, nggak bisa. pakai Ini itu. saya lagi copy nih kan. Saya klik kanan sini, paste, spesial, Nah, data mana nih? Value only. Dah aman ini. Itu ya. Ini datanya udah mati nih Mas. Jadi udah bisa diotak-atik. Oke. Ya. So kalau mau di ini sebenarnya bisa tuh, kan saya naruh di list provinsi test tuh. In case daripada kita ngetes spasinya, kan di Wikipedia ada yang ini tuh, yang versi benernya. Cuman kan tapi masih nggak kaplok semua. Paling Iya. di uppercase dulu, di VLOOKUP aja ke situ. Biar nggak usah ngeganti spasi. Iya, Makanya bisa juga. Silakan. Ini bagian daripada kita. Jadi inilah dunia nyata ketika kita melakukan data preprocessing. Ya, sengaja saya kasih beberapa contoh biar punya ini nih, punya feel ininya loh. Ya kan? Sama yang jadi masalah lagi adalah gini nih. Contoh nih, apa tuh namanya DI Yogyakarta. Ini kan tulisannya DI nggak pakai titik ya. Di sini tadi pakai, yang di sini pakai titik. Ini nanti perlu diseragamkan ketika kita mau integrasikan. Kalau nggak integrasinya nggak jalan. Jalan sih, tapi nggak sempurna. Jadi yang datanya nggak apa namanya kode nama wilayahnya nggak sama, itu nggak ketemu nanti dia. Atau ternyata di sini nih kan besar kecil nih, ya kan? Yang di sini kapital semua. Kalau di Linux sama di itu jadi masalah tuh, atau di Unix ya kan? Case sensitif kan masalahnya di sana. Nah nanti kita lakukan pengolahan ininya. Jadi sementara kita ini nih kita ngambil apa tuh namanya? Ngambil 3 data ini nih. Supaya kita bisa melakukan agregasi
Yang ininya nih, yang apa tuh namanya? Yang masih ini nih, masih lompat-lompat nih gitu kan. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah melakukan data integration, mengintegrasikan dari beberapa sumber. Yang tadi ketika saya mengolah data yang ini, data apa BPS ini tadi, kan mereka datanya ada tahun 2010, 2015, 2020, 2025 dan seterusnya. Saya hanya ambil yang data 2020. Ini namanya data reduction. Jadi yang diambil hanya yang apa tuh? Hanya tahun yang dibutuhkan. Sama ini tadi nih ada pulau-pulau ini, ya kan? Itu tidak diperlukan. Itu juga harus dihapus. Itu juga data reduction. Maupun data cleaning juga bisa juga sih. Kenapa? Karena relevansinya nggak ada sehingga dia dihapus misalkan. Ini Pulau Sulawesi, ya kan? Pulau Kalimantan. Ini data yang di ini saya update lagi. Yang di ini tadi. Data penduduknya saya update lagi biar yang sudah bersih. Jadi ini mohon maaf nih agak apa tuh namanya? Agak repot, maksudnya kok nggak langsung bisa dilihat lanjutannya ya. Selain sengaja juga kebetulan saya belum bisa nyiapkan semuanya rapi gitu ya. Yang pakai laptop selain Mas Trian siapa lagi? Ale pakaian ya? Mas Anton juga pakai tadi ya? Bisa ini ada yang nyisir dari bawah nih. Misalkan ini Tanah Tidung tuh dari mana sih? Oke, Tanah Tidung ini di Kalimantan Utara. Misalkan gitu ya. Kemudian Sorong. Sorong ini kan pasti Papua. Ya kan? Tambrau. Apa tuh? Jadi yang dicari batas-batasnya aja. Tambrau ini masih ikut, oh Papua juga ya, Papua Barat. Kemudian Maebrat, apa nih? Mungkin ada yang teman-teman dari sana? Ini ternyata Papua Barat juga nih. Wih. Terus yang ini? Oke, berarti yang Bulungan sampai dengan ini nih kayaknya Papua apa Kalimantan Utara semua nih. Ini Bulungan. Saya sebutan nggak terlalu hafal nama-nama ini. Ya, Kalimantan Utara. Karena datanya nih urut, biasanya gini, kalau ketika dia udah Kalimantan Utara ke bawahnya Kalimantan Utara, makanya dicari-cari yang ini aja, yang apa tuh namanya? Yang ini ngumpul-ngumpul gitu. Yang tepi-tepinya aja. Ya kan Bengkulu nih jelas kabupatennya jelas nih Bengkulu kan. Nah, nanti dirapikan lagi ininya nih. Di sini nih, wah Bengkulu Tengah ya udahlah, ini berarti Bengkulu semua nih.
lebih cepat gitu kan. Tuh. Ini kalau data cleaning kayak gini nih, kita perlu benar-benar apa tuh namanya? eh mengalokasikan banyak energi untuk ini, ya kan? Untuk matching-matchingan kayak gini. Pontianak, Kalimantan mana nih? Barat. Ini pasti juga sama nih. Nah, tinggal kita cek aja nih. Melawi mana nih? Melawi ini masih Kalimantan Barat juga. Misalkan kayak gitu. Jadi ini bisa langsung di generate ke bawahnya. Wah, ini ada yang udah ngasih ini nih. Wah, ini Kalimantan Timur tahu gara-gara ini nih. Calon ibu kota baru ya. Makanya langsung bisa ngisi nih. Betul nggak? Yang ngisi tadi siapa tadi? Mamuju ini Sulawesi Barat. Tahu gara-gara dulu pernah ke sana. Oke, dapat ya ininya ya, apa tuh namanya? Feelingnya ya, melakukan data data preprocessing itu. Jadi meskipun dengan skala kecil tadi kita sudah melakukan data cleaning, yaitu tadi bersihin yang salah-salah ketik, yang nggak konsisten pola pengetikannya, ada yang spasi, jadi nama provinsi dibikin dipisah per hurufnya dengan spasi-spasi gitu kan. Kita juga melakukan data integration, nanti akan kita integrasikan dengan yang ini. Jadi kita akan mengintegrasikan data data penduduk sama data waiting list, ya kan? Sama data ini tadi nih, provinsi ini tadi nih. Wah ini oke. Kayaknya ada yang ini nih, yang udah biasa ngolah di Excel nih. Memang ya dunia, makanya kenapa orang melakukan data mining itu hasilnya nggak instan, nggak langsung ketemu. Ya karena kayak gini, kita harus apa ya, teliti datanya itu udah bersih atau belum. Dan telitinya nggak gampang gitu, harus ditelusuri kayak ini tadi nih. Mamasa. Mamasa itu dia di Sulawesi Barat. Masih Sulawesi Barat nih tadi. Berarti Mamuju Tengah juga masih Sulawesi Barat. Manokwari jelas bukan. Oke, berarti sampai Manowari ke Papua Barat juga. Mana tadi? Berarti ini semuanya adalah Papua Barat. Ini ya. Oke. Ini udah mulai udah hampir penuh nih. Ya kan? Sekadau mana nih?
Kalimantan Barat juga. Ini ada yang nyoba ini di tempatnya masing-masing kalau nggak ikut nimbrung di sini, apa nggak ikut apa crowdsourcing? Tinggal dikit lagi nih. Udah semua ya? Oke. Nah, sekarang kita coba melakukan ini nih. VLOOKUP ke sini nih. Dapat nggak dia? Ya kan? Nah, ini kita melakukan ini data integration. Sekarang yang ini kita akan lakukan data ini dulu nih. Data apa tuh namanya? Data reduction lagi nih Mas. Jadi data reduction itu diantaranya adalah mengurangan numeritasnya atau jumlah recordnya itu dikurangi. Kemarin mana ya? Yang data reduction itu. Nah, mengurangi ininya. Yang kedua nih, yang kedua mana yang kedua? Nah ini, jadi datanya di apa tuh namanya diagregasikan. Apa yang kita lakukan? Nah ini kita lakukan ini. Ini kan ada ini nih, apa tuh namanya? Datanya ini saya ambil, ya, saya ambil di Excel dulu. Saya mau ambil master data ininya, provinsinya. Ya kan, ini di upper semua aja ya. Saya data remove duplicate. Pernah nggak melakukan remove duplicate ini di ngolah data waktu ngolah data sendiri? Jadi ini data supaya tampil hanya yang uniknya aja. Jadi dari 118 baris menjadi hanya 34. Nah. Oke. Kadang kalau kita ngolah kayak gini nih, harus bolak-balik kayak gini. Di bawahnya masih belum di upper. Oh ya, nggak apa-apa, nanti diinin. Karena yang akan kita pasang, nah yang ini juga, oke, kalau gitu yang ini juga di upper nih. Ya kan kita sepakat pakai upper aja semua ya. Kira-kira gitu. Oh yang di sini nih, maaf, yang di ini nih. Yang di chat saya masih baru sih. Ya, yang di sini nih di upper nih. Terima kasih, Nak. Oke, ini kan udah ke upper semua. Saya akan kopikan di sini. Saya akan timpakan di sini. Value only. Oke. Kalau ini udah, ini saya hapus. Ya, ini dunia nyata data pre-processing kayak gini nih. Ya kan? Interpolasi sana sini. Oke. Nah, sebelum itu ini kan udah di upper semua ya. Kita juga akan lakukan, ini kita olah lagi nih data ini nih, data yang waiting di sini kita akan olah lagi. Apa itu? Kuota, ya kan? Sama jumlah pendaftar akan kita agregasi. Ya. Nih di sini, oke.
karena tadi saya udah punya data ininya, data apa tadi ininya. Kalau nggak ini aja deh, tinggal 2 doang tadi ya. Nah, kita akan lakukan agregasi data ini tadi nih. Data yang waiting list-nya ini ya. Kita lakukan VLOOKUP. Ya. Ini dalam rangka apa? Fungsinya 2. Untuk mengetahui apakah penamaannya sudah konsisten atau belum. Ya kan? Kalau yang ini karena dari tempat yang sama nanti masih konsisten, tapi yang di apa tuh namanya? Yang di sini ini kan belum nanti. Jadi ketika kita membandingkan dengan jumlah penduduk nanti belum cocok nih kayaknya. Oke. Kita ini lakukan di sini adalah apa nih? Kuota ya. Ini jumlah pendaftar. Oke, tolong Mas Trian, kuotanya diagregasikan dari sini Mas. Ini mungkin kita perlu pindahkan di sini nih. Ini kita perlu pindahkan di sini ya. Insert left. Datanya ini kita pindahkan. Supaya apa? Supaya bisa untuk VLOOKUP. Pas value. Ini saya hapus. Oke. Ya kan? Ke kotanya ya Pak, dari yang data master ke. Iya. Yang bisa ikut menambahin siapa? Ikut bantu? Yang mau dinormalisasi, yang apa? Field base Pak? Ini nih. Ya. Kita bukan normalisasi, agregasi kuota sama jumlah pendaftar. Nah, saya akan ambil juga di sini nanti yang apa penduduk. Ini saya tandin aja pendaftarnya. Ini penduduk. Sama dengan VLOOKUP. Ya kita mulai begini.
Kok jadi lupa aku nih. Oh ini nih. Ini dan rumusnya beda. Rumusnya dipakai sama bapak namanya. Oke. Aku malah telat nih ininya nih. Saya ngitip duduk, Pak. Saya pakai rumus yang bawah dulu sih, ternyata ada yang di kotak. Saya pakai array formula itu. Ini pakai apa nih? Saya pakai sum terus di dalamnya array formula terus VLOOKUP-nya ntar dia nge-sum gitu, Pak. Oh, harusnya dia pakai sum if dia. Gitu. Kecuali kalau datanya cuma yang dicari hanya satu, ini. Masa satu provinsi cuma kuotanya 84 kan nggak mungkin tuh. Itu pasti pakai VLOOKUP. Kalau pakai VLOOKUP kayak gitu. Nge-VLOOKUP tapi kayak nge-sum gitu, nge-di-sum juga loh. Yang saya masih tadi coba juga. Itu bikin ini dulu, Mas. Ini caranya. Saya ini dulu ya, ntar saya selesaikan ini dulu nih. VLOOKUP ini, koma, ini. F4, 3, false. Nah, ini yang nggak ketemu ini artinya apa? Pola penulisan provinsinya beda nih. Itu ya. Oke, yang ini gini, Mas. Oh, oke. Masih salah, Pak, caranya, Pak. Nah, oke. Nih, saya ambil contoh ya. Kalimantan Utara ya. Sama dengan sum if. Cuman kalau karena di sini nggak ada bantuan, saya biasanya pakai di Excel dulu deh. Yang di Excel ada clue-nya. Kan tadi kan udah data ininya tadi kan. Data ini kan ini tadi nih. Saya taruh di sini. Ya, ini saya ngambil yang kota ya. Sama dengan sum if. Oh, tunggu dulu. Saya masih harus nambahin ininya. Oh, ini data saya data yang ini. Data yang salah. Maunya nggak sama dengan yang di ini tadi. Saya harus ambil ininya. Jadi kalau di dunia nyata kayak gini nih. Makanya kenapa apa tuh namanya? Data scientist itu gajinya gede. Karena ya tadi harus melihat berbagai macam ini perspektifnya. Ya, rumusnya gini nih, Mas. Ini saya remove duplicate dulu biar data yang sama hilang. Oke. Jadi ini sama dengan saya mau ngambil yang kuota ya. Ini perlu ini nih. Sama dengan sum if. Karena kondisinya cuma satu, ini aja. Yang dipilih mana nih range, ya kan? Range-nya adalah ini sama dengan sini. Dikunci F4. Kriterianya apa? Sama dengan ini. Yang mau dijumlahkan mana nih? Yang mau dijumlahkan adalah ini. F4. Enter. Betul. Tinggalan ya. Kalimantan Utara 409. Ya kan? Jawa Barat nih. Oke, udah dapat nih. Kayak ini caranya, Mas. Saya lagi belajar cara Bapak ya. Ya.
Saya lagi belajarin cara bapak. Saya lagi baca rumus apa sih masih belum paham. Oke, nggak apa-apa. Ini justru bagian daripada ini, bagian daripada apa tuh namanya? Bagian daripada belajar untuk melakukan data mining ya kayak gini nih, ngolah datanya seperti itu. Nah ini ditotalkan ketika, ya kan, range-nya ini itu artinya apa? Yang mau di ini nih kata kuncinya tadi itu dia memenuhi kriterianya yang ini di sampingnya. Nah, yang kita tunjuk itu kayak nama kotanya atau field yang kita cari atau gimana tuh saya masih nggak nangkep di situ ya. Yang provinsi kan kita mau totalkan per provinsi. Berarti kan rentangnya rentang provinsi, terus kriterianya kriteria provinsi, rentang penjumlahannya baru jumlah yang mau kita cari, gitu. Iya, bukan ya, maksudnya kolom jumlah yang kolom mana yang mau dijumlahkan. Nah, Kalau tanda dolar ini berarti dikunci dia. Artinya apa? Kalaupun saya drag ke bawah, dia rumusnya akan ngikat. Jadi kalau saya drag di sini nih, ini selalu sama nih, yang berubah cuma ini dong nih yang nggak saya kunci nih. Itu ya. oh udah bener Pak, udah jelas. Ya. Nah, saya nyobain di kanan. Mbak Safitri ininya apa mic-nya ini? Kenapa Pak? Ini apa ada noise-nya? Jadi bunyi tapi bunyi nggak jelas. Kayak apa tuh namanya modelnya mikrofon deket sama speaker gitu. Oke. Jadi gitu ya. Nah, ini udah dapat belum nih sini tadi nih? Udah berhasil ya? Udah. Ini juga berhasil ya? Saya nyobainnya di depan. Nah, sekarang yang belum berhasil adalah ini nih, jumlah penduduk. Kenapa di error? Ini kita perlu data cleaning lagi. Kenapa? Karena data penduduk ini kode ininya beda nih, ya kan? Yang DIY tulisnya DI Yogyakarta. Yang di sini tadi, yang di waiting listnya dia D.I.D. Yogyakarta. Nah, kayak gini harus diputuskan mana yang mau mengalah kan gitu, ya kan? Oh, yang mengalah adalah misalkan yang ini Yogyakartanya, yang di sini ditambahin gitu kan, yang di penduduknya ditambahin, atau yang di sana yang ditambah yang dihapus ininya. Ya, misalkan ini saya tambahin ya. Kasih. Ini bagian daripada proses data cleaning, menyesuaikan ininya, jadi matching dia ininya. Oke, Yogyakarta udah bunyi. Yang belum Bangka Belitung. Kenapa begitu? Karena Bangka Belitung tulisannya ada kepnya tadi nih kalau nggak salah. Iya. Nah ini, misalkan karena ini ada kepulauannya, ya udah nah kita anggap aja nih, ya kan? Gini, gitu ya. Dia langsung udah dapat nih. Terakhir nih yang Kalimantan Utara belum dapat nih. Ada nggak di sini tadi nih? Wah, belum ada nih. Kenapa nih? Nah, ini masalah di dunia nyata kayak gini nih. Kenapa? Karena waktu website ini dibikin, ya, itu Kalimantan Utara belum lahir, gara-gara dia provinsi baru. Nah, waktu itu saya pernah dapat, saya lupa di mana nih. Data sensus, ya bentar. Oke, ini udah jam 10. Kalau ada teman-teman yang mau apa tuh namanya mau ada kegiatan yang lain, silahkan. Misalkan mau live dulu, ya. Tapi kalau mau nyoba eksplorasi bareng-bareng, ayo. Paling nggak ini udah dikit lagi nih. Nanti akan tetap dilanjutkan di minggu depan, tapi biar feel-nya nggak apa tuh namanya nggak terputus, diselesaikan sampai kelihatan bentuknya.
Kalau enggak ya mungkin gini alternatifnya ya. Itu kalau nggak salah di Wikipedia juga ada. Tapi ya tadi kalau Wikipedia itu kan datanya nggak bisa sepenuhnya dipertanggungjawabkan ya. Oke, ini ada data lain ini dari kata data nih, data box ini. Ini mungkin bisa dipakai nih, ya kan? Unduh, wah ini nih. Ya elah kayak gini aja harus pakai ini. Harus pakai autentifikasi. Nah, oke, yang data ininya, data apa tuh namanya? Penduduknya kita tambahin dengan yang inilah, ya, dengan yang baru diupload diunduh ini. Yang lainnya biar tetap yang tadi, karena kebetulan yang ini cara nulisnya juga beda lagi nih. Ini cara nulisnya juga beda lagi nih. Ya kan yang disingkat ini. Sumatera Barat, Riau. Apa Kalimantan mana tadi yang belum dapat utara ya? Oke. Dikit banget penduduknya. Cuma 700.000. Mana tadi? Oke. Nah, ini kalau data dari yang satunya lagi nih. Data yang dari sumber yang lain, ya kan? Yang sumbernya dari kata data. Nah, cuman kalau kita apa tuh namanya? Ini kan, nah ini Kalimantan Utara kan bisa aja kita isi nih dengan data yang tadi berapa tadi sekitar 700.000 ya. Nah, yang jadi masalah kan total jumlah penduduknya kan nggak seperti ini. Kalimantan Utara itu kan dulu apa tuh namanya pemekaran dari kabupaten tertentu kan. Mana nih?
Nah, Kalimantan Utara itu sebelumnya pecahan dari mana nih? Saya kebetulan nggak gitu hafal. Oke, itu tadinya dari Kalimantan Timur nih, Kalimantan Utara itu. Artinya data Kalimantan apa penduduk Kalimantan Timur juga kita perlu adjust. Yang di sini nih, ya kan? Oke, ini misalkan ditambahin ya 700 silakan ditambahin Mas. Kan yang Kalimantan Timurnya ini mana nih Kalimantan Timurnya mana? Ini pasti harusnya dikurangin karena ini adalah data proyeksi ketika mereka belum di apa tuh namanya dimekarkan. Jadi ini adalah misalkan ini adalah 700 misalkan. Nah, kurang lebih dia adalah 3 juta sekianan ini. Nah, ketika kita guessing 700 ini juga bagian daripada proses data preprocessing. Kenapa? Ketika ada missing value, ya kan? Itu harus kita isi. Harus kita putuskan ini. Ngurusin yang missing value kayak gini nih. Mana nih? Di sini. Ya kan missing value harus kita isi. Itu bagian daripada data cleaning. Caranya apa ya tadi nyari yang make sense. Apakah kita ngarang di kira-kira separuh dari Kalimantan Timur sebelumnya atau kita nyari sumber yang lain yang barusan saya lakukan tadi gitu kan. Itu yang perlu dilakukan. Jadi ini misalkan saya kopikan pastekan di sini. Nah, sehingga akhirnya datanya kurang lebih begini ya. Nah, kalau kita lihat di sini otomatis sekarang sudah lengkap nih. Ya kan? Nah, dari sini kita kemudian bisa bikin analisis lanjutan ini. Analisis lanjutannya apa itu? Ini udah benar. Ini saya hapus ya. Ini rumus nggak nih? Rumusnya udah langsung kan? Ya, hapus aja. Pak. Ya. Oke. Yang mau izin duluan nggak apa-apa. Karena nah, sekarang kita mau lihat tadi kan sempat ada penasaran kenapa sih kota paling banyak di ya. Kalau di sini tadi nih kota paling banyak di mana tadi? Jawa Timur, ya kan? Sekarang kalau kita lihat di sini apakah masih Jawa Timur? Ya. Sama dengan ini dibagi sum nah, F4 tutup. Nah. Ini formanya adalah ya silakan lanjutkan yang sebelahnya. Ini Oke, ada kalau skin pemburu. Biasanya kalau naik pemburu ini dan memakai tiket. Karena dia memakai pedang dan memakai mobil mahal. Jadi itu ini sekali. Ini kok skin ada skin dorong ada skin kaca. nah ini kok ada yang salah nih kayaknya Mas. Tarik ya. Nah, ini sampean nggak kunci itu. Karena sampean nggak kunci. Ini kalau saya kunci nih, ada tanda dolarnya nih. Untuk dapat kunci itu pakai F4. Saya coba lagi.
Oh iya. So, Oke, udah ya. Nah, sekarang kita warnain ini. Kita coba mewarnai ini dia. Sebenarnya bisa juga kita warnain dari sini sih. Dari sini saya mau coba warnain. Format conditional formatting. Maaf, maaf, bukan conditional formatting, ding. Sorry. Ya, ini aja. Template-nya maximum value. Saya kasih warna merah. Oke. Nah, ini bagian daripada ini nih. Sebenarnya kalau data mining ya kayak gini nih, kita nyajikan supaya kita dapat feeling mana yang apa kuotanya banyak atau ini dari warna misalkan kayak gitu kan. Atau kalau nggak dari sini tadi nih, persentase. Jawa Barat persentasenya berapa persen ini? Dari sisi kuotanya nih. Kuotanya Jawa Barat itu 19%. Tapi sementara kalau dari total pendaftar Jawa Barat itu hanya kontribusi 15% pendaftar. Artinya apa? Jadi dari jumlah antrian yang di Jawa Barat, orang yang mendaftar dibagi dengan ininya ya, kuota yang itu apa istilahnya? Perbandingan antara jumlah penduduk dibagi dengan penduduk se-Indonesia, itu Jawa Barat itu cuman 15%-nya penduduk Jawa Barat. Penduduk Indonesia. Tapi kuota yang didapatkan Jawa Barat itu adalah 19%. Ya kan? Sementara maaf, saya salah. Ini tadi bukan penduduk ya, pendaftar. Ini adalah penduduk, ini adalah apa di sini tadi? Sini kuota. Sini adalah pendaftar. Ini adalah penduduk. Gitu ya. Nah, ini kalau ingat yang kemarin kita bahas korelasi positif dan korelasi negatif, ini kelihatan ini. Ya kan? Ketika dia jumlah penduduknya banyak, kuota penduduknya banyak atau sedikit? Banyak. Ya kan? Artinya apa? Katakanlah X-nya itu adalah jumlah penduduk, Y-nya adalah kuota. X sama Y itu dia berkorelasi positif. Ketika jumlah penduduknya makin banyak, jumlah kuotanya juga makin banyak. Itu. Ini bagian daripada analisis. Mungkin data mining sih tidak sesimpel ini sih gitu kan. Tapi gini, kalau kita nggak punya sense kayak gini, data mining itu kita nggak punya arah untuk mau kita kemanakan, gitu. Ya, mendapat feelingnya ya. Sementara tadi, ya, kalau tadi kan kesannya yang ini Jawa Timur tadi ya. Kuota apa antrian paling banyak itu justru yang daftar paling banyak itu di Jawa Timur. Jawa Timur itu menduduki nomor 1. Berapa nih dia? 21%. Berikutnya adalah Jawa Tengah, 16%. Ya kan? Nah, sekarang ini kalau ini kita ini kan apa tuh namanya? Data ini ya, ini saya pindahkan ke Excel aja biar nggak ganggu ini. Biar nggak ganggu yang di situ. Ini kita mau nyoba ini ya, nyoba di sini lagi tadi. Ini kesimpulannya gini, ini akan kita ambil kesimpulannya. Jadi data kita adalah seperti ini. Ya kan? Ini saya pakai condition formattingnya ini. Condition formattingnya si oh ini harusnya nggak pakai nama. Nah, seperti ini.
Jadi kalau kita urutkan dari sisi kuota ya, data sort. Nah, oh sorry, salah sortnya. Ini harusnya dari yang paling besar. Nah ini, jadi kalau tadi data pertama kita bisa bikin kesimpulan seperti yang sekarang kan nggak bisa. Kalau kita membandingkan perbandingan provinsi dari data pertama ini tadi kita nggak bisa. Karena datanya tadi nggak konsisten. Ada yang data provinsi, ada yang data kabupaten dan kota, ya kan? Nah, untuk bisa mendapatkan analisis yang apple to apple, kita lakukan tadi data cleaning, yang data apa nama bentuknya nama provinsinya diperbaiki. Kemudian data integration menggabungkan dengan data kependudukan, ya kan? Kemudian kita gabungkan lagi dengan data apa tadi? Ini apa itu namanya pas mau data cleaningnya juga atau data reductionnya juga kita gabungkan dengan data provinsi kota apa kabupaten dan kota dengan provinsi sehingga kita bisa meramu tuh bahwa apa itu namanya kota sekian kota ini adalah bagian daripada provinsi ini dan itu ya. Nah ini kalau kita bikin ini lagi sebenarnya. Nah, habis ini ntar lagi selesai. Nah, kayak gini nih. Oke, yang ingin kita lihat adalah seperti ini nih. Dari analisis sederhana yang kita lakukan aja, kita udah punya feeling ini, ya kan? Ini kan dari warna nih, dan ini terkait dengan pola kita menyajikan data. Cara kita menyajikan data mempengaruhi bagaimana orang tertarik atau tidak untuk membaca datanya tadi. Ya kan? Dan mudah atau enggak membacanya. Nah, jadi seperti ini nih. Artinya apa? Yang dapat kuota tertinggi itu belum tentu yang jumlah pendaftarnya paling tinggi. Tapi ternyata dia yang seirama adalah antara kuota dengan penduduk, kan gitu ya. Tapi di sini nanti suatu saat ada yang nggak ini juga nih, nggak konsisten juga nih. Kenapa? Nanti ketika ketemu nih dengan apa tuh namanya daerah yang penduduknya itu karena ini terkait dengan data haji gitu ya, yang penduduknya mungkin tidak banyak ini penduduk muslimnya misalkan, contohnya di Bali. Bali mana Bali? Ini nih, ya kan? Penduduknya dia kontribusi 1,62%, tapi ternyata kuotanya cuma 0,34%. Kenapa begitu? Nah ini bagian daripada data analisis atau data mining itu, ya. Oke, mungkin cukup itu dulu terkait dengan data preprocessingnya. Ini udah tinggal berlima nih, kayaknya. Oh keren mas, keren udah ini juga. Keren udah cabut juga. Tinggal ya. Jadi kesimpulannya, mohon maaf nih, masya Allah nambah setengah jam, ya. Mulai lambat tapi nambahnya kok ini. Jadi dari skenario sederhana tadi kita sudah melakukan beberapa proses terkait dengan data preprocessing, yaitu ada data cleaning, data integration, dan data reduction. Dan ketika kita melakukan data integration pun juga masing-masing datanya tadi kita cleaning juga tadi, yang pola penulisan namanya beda, ya kan? Ada apa namanya kepulauan tadi ditulis kepulauan lengkap, ada kep titik dan seterusnya. Ketika kita data reduction juga kita harus putuskan mau reduksinya seperti apa. Tadi yang data Jawa Barat itu kan per kabupaten terkait dengan data jumlah kuotanya nih, sama juga pendaftarnya.
itu kita agregasi. Itu juga bagian daripada data reduction. Demikian juga dengan ini yang lainnya tadi, yang apa? Provinsi yang lain, yang datanya itu bukan data provinsinya tapi data kabupaten kotanya. Demikian juga dengan tadi data jumlah penduduk yang kita ambil dari BPS, karena ada data tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun-tahun setelahnya. Yang kita butuhkan kan kira-kira perbandingan penduduk itu yang saat ini gitu kan, sehingga kita hanya ambil yang tahun 2020. Nah, itu kurang lebih tadi yang kita ini kan. Jadi kebayang ya apa yang dilakukan orang ketika melakukan data mining itu. Jadi nyari data, datanya dianalisis itu sudah sudah bagus atau belum? Kalau belum, diapakan? Apakah dilengkapi dengan tadi diintegrasikan, ya kan? Atau dikurangi supaya konsisten dengan cara tadi diagregasi? Atau dibersihkan dengan cara dicek satu persatu tadi nih, ada penulisan provinsi yang tidak konsisten dan seterusnya. Itu yang apa tuh yang tadi kita lakukan, dan di dunia nyata lebih rumit daripada itu. Di dunia nyata lebih rumit daripada itu. Tapi harapan saya dengan contoh sederhana tadi, itu teman-teman punya feeling bagaimana prosesnya melakukan data pre-processing sebelum melakukan data mining yang sebenarnya. Oke, mungkin gitu dulu. Mohon maaf atas waktunya yang panjang lebar ya. Jadi saya cukupkan sekian. Dan terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi mohon maaf karena tadi mulainya terlambat dan selesainya juga molor. Kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan, tapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.